Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nata'allamul arabiyyah. Mari kita belajar bahasa Arab. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada pekan kemarin kita sudah belajar tentang fil hadikoti. Ada yang masih ingat arti dari fil hadikoti? Ya, artinya di kebun. Dan kalian pasti sudah menghafal kosakata tentang di bab 2 ini ya, yang kemarin dinyanyikan dengan lagu. Oke, selanjutnya kita akan membahas latihan percakapan yang ada di halaman 19. Oke, kalian sebelum kita mulai belajar, disiapkan alat tulisnya dan bukunya untuk mencatat. Kalau sudah, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah dibuka halaman 19 tentang percakapan. Al-kalamu. Iqra al-hiwara at-tali. Wajril hiwara ma'a shadiqika. Nah, bacalah percakapan berikut ini dan lakukan percakapan dengan temanmu. Oke, kita bahas aja di sini. Kita artikan bersama-sama percakapan ini ya. Seperti biasa, Miss akan membacakannya terlebih dahulu, baru diartikan. Ahmad, sobahal khair ya Yusuf. Sobahal khair, selamat pagi Yusuf. Yusuf, sobahan nur ya Ahmad. Selamat pagi Ahmad. Ahmad, aina tazhabu ya Yusuf? Aina, kemana tazhabu? Kamu akan pergi ya Yusuf? Yusuf, kemana kamu akan pergi Yusuf? Yusuf, arji'u ila baiti. Saya akan pulang ke rumah. Ahmad, aina baituka? Aina, di mana? Baituka, rumahmu. Di mana rumahmu? Yusuf, zalika baiti. Itu rumahku. Zalika itu, baiti rumahku. Itu rumahku. Ahmad, baituka kabirun wa jamilun. Rumahmu besar dan indah. Baituka, rumahmu, kabirun, besar, wa jamilun, dan indah. Rumahmu besar dan indah. Yusuf, amama baiti finaun wa wara'ahu hadikotun. Amama, di depan rumahku terdapat halaman dan di belakangnya kebun. Amama, di depan, baiti, rumahku, finaun, terdapat halaman, wa wara'ahu, dan di belakangnya hadikotun, kebun. Ahmad, maza fi hadikoti baitika? Maza, ada apa? Fi, di hadikoti, kebun, baitika, rumahmu. Ada apa di kebun rumahmu? Yusuf, fi hadikoti birkatul asmaki wa asjarun kasiratun wa azharun mutanawwi'atun. Hayya nanzuru ilal hadikoti. Kata Yusuf, fil hadikoti, di kebun, birkatul asmaki, ada kolam ikan, wa asjarun kasiratun, dan ada banyak pohon, wa azharun mutanawwi'atun, dan berbagai macam bunga. Hayyan nanzuru ilal hadikoti. Hayyan, ayo, nanzuru, kita lihat, ilal hadikoti, ke kebun. Ahmad, unzur hal hazihi birkatul asmaki.
Unzur, lihat, hal, apakah, hazihi, ini, birkatul asmaki, kolam ikan. Lihat, apakah ini kolam ikan? Yusuf. Naam, hazihi birkatul asmaki. Fil birkati asmakun kasiratun mutanawwi'atun. Kata Yusuf, naam, iya. Hazihi, ini birkatul asmaki, kolam ikan. Fil birkati, di kolam, asmakun kasiratun, banyak, mutanawwi'atun, bermacam ikan. Ya, ini kolam ikan. Di kolam banyak bermacam ikan. Ahmad. YouTube. Ahmad. Wa ma hazihil asjaru haulal birkati? Dan apa ini? Pepohonan di sekitar kolam. Wa ma hazihil asjaru haulal birkati? Wa ma, dan apa? Hazihi, ini, asjaru, pepohonan, haulal birkati, di sekitar kolam. Yusuf. Hazihi syajaratul burtukal, wa hazihi syajaratut tufahi, wa tilka syajaratul manja, wa tilka syajaratul mauzi. Jadi, kata Yusuf, ini pohon apel. Hazihi syajaratul burtukal, ini pohon apel. Wa hazihi syajaratut tufahi, dan ini pohon apel. Wa tilka syajaratul manja, dan itu pohon mangga. Wa tilka syajaratul mauzi, dan itu pohon pisang. Ahmad. Hal amama hazihil asjaru azharun? Hal, apakah, amama, di depan, hazihi asjaru, pepohonan ini, azharun, bunga-bunga. Apakah di depan pepohonan ini bunga-bunga? Yusuf. Naam, amamaha azharun jamilatun mutanawwi'atun. Minha zahratul wardati wa zahratul yasmin wa zahratut tulib wa hubbiha kasiran askiha kulla yaumin fis sabah. Naam, iya, amamaha azharun jamilatun mutanawwi'atun. Di depannya ada bermacam bunga yang indah. Minha, yang mana? Zahratul wardati, terdapat bunga mawar, wa zahratul yasmin, dan bunga melati, wa zahratut tulibi, dan bunga tulip. Uhibbuha kasiran, aku sangat menyukainya. Askiha, aku menyiraminya. Kulla yaumin, setiap hari. Fisobah, di pagi hari. Ahmad. Hayya naskihal ana ma'an. Ayo kita menyirami sekarang bersama. Ayo kita menyiraminya sekarang bersama. Yusuf. Hayya naskiha. Ayo kita menyiraminya. Hayya artinya ayo. Ayo, kata ajakan. Hayya, ayo. Naskiha, kita menyiraminya. Oke, kalau sudah, silahkan dicatat artinya. Sudah Miss catat di sini artinya di buku kalian agar kalian paham percakapannya. Dan bahasa Arabnya artinya ini, kalian juga paham. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada latihan. At-tadribus salis. Latihan 3.
Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jadi nanti kalian jawab pertanyaannya karena tadi sudah diartikan. Kalian tinggal cari jawabannya. Yang nomor pertama, rokmul awal. Aina yazhabu Yusuf? Aina. Kemana Yusuf akan pergi? Kemana? Tadi kemana ya Yusuf pergi ya? Nomor 2, rokmu sani. Hal amama baiti Yusuf hadiqatu? Hal, apakah di depan rumah Yusuf ada kebun? Kalau pertanyaannya hal, jawabannya ada 2. Iya atau tidak? Naam atau la? Kalian jawab, di situ ada kebun apa enggak? Nomor 3, rokmu salis. Maza fi hadiqati baiti Yusuf? Ya, maza fi hadiqati baiti Yusuf? Ada apa di kebun rumah Yusuf? Tadi sudah disebutkan, ada apa aja di kebun rumah Yusuf? Ya. Kalian jawab. Nomor 4. Ainal asmaqul mutanawwi'atu? Aina asmaqul mutanawwi'atu? Di mana berbagai macam ikan? Berarti asmaqul mutanawwi'atu fi di mana? Ayo. Berbagai macam ikannya ada di mana? Berarti jawab ininya dulu ya. Asmaqul mutanawwi'atu fi titik-titik. Jawabannya. Nomor 5. Wa ma haulal birkati? Ada apa di sekitar kolam? Tadi ada apa aja di sekitar kolam? Jawab ya. Haulal birkati ada apa aja? Situ sebutin. Titik-titik. Nomor 6. Maza amamal asjari? Maza amamal asjari? Apa? Maza. Ada apa di depan pohonan? Di depan pepohonan tadi ada apa aja tuh? Ya, kalian sebutin. Amamal asjari, ada apa aja di depan pohon? Nomor 7. Maza yaf'alu, kali ini salah ya. Maza yaf'alu Yusuf wa Ahmad ba'da an yanzuru? Maza yaf'alu Yusuf wa Ahmad ba'da an yanzura ilal azhari? Apa yang dilakukan Yusuf dan Ahmad setelah melihat bunga-bunga? Jadi tadi si Yusuf sama si Ahmad ngapain setelah melihat bunga-bunga? Ya, kalian jawab. Yaf'alu Yusuf wa Ahmad titik-titik. Ngapain tadi ya? Oke, selanjutnya. Klik. Oke, kita masuk Al-Qawaid. Dibuka halaman 23. Di situ ada Al-Qawaid atau tata bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris kita belajar tentang grammar. Grammarnya bahasa Arab. Al-Qawaid. Kalau pekan kemarin kita sudah belajar tentang isim, isyarah, kata tunjuk. Ya, sekarang kita belajar tentang kata sifat. As-sifatu, kata sifat. Oke, kita baca di sini. Kata sifat terletak setelah kata benda atau isim yang disifati. Kata sifat terletak setelah kata benda atau isim yang disifati. Gimana tuh maksudnya? Nah, contoh. Rumah itu besar. Rumah itu besar. Nah, kita cari kata bendanya mana? Kata bendanya rumah. Kata sifatnya mana? Besar. Berarti sifatnya ditaruh setelah kata benda. Rumah itu besar. Kata benda dahulu, baru kata sifatnya. Rumah itu besar. Ya. Jadi kata sifatnya terletak setelah kata benda. Dituliskan kata bendanya dahulu,
lalu kata sifatnya. Oke, lanjut. Selain itu, kata sifat dalam bahasa Arab harus sesuai dengan kata benda dari segi laki-laki atau muzakkar atau perempuan, muannas. Ya, kayak kemarin kita sudah belajar. Jadi, kata sifat di sini dalam bahasa Arab harus sesuai dengan kata benda. Jadi kata bendanya misalkan bentuknya muzakkar, berarti kata sifatnya juga harus muzakkar. Kata bendanya muannas, bentuknya perempuan, kata sifatnya juga harus muannas, yang bentuknya perempuan. Kita lihat contohnya di sini ya. Tilka zahratu jamilatun. Bunga itu indah. Coba kalian lihat, kira-kira ini bentuknya apa? Ya, kalau ada tak marbutohnya berarti dia bentuknya mu'annas, bentuknya perempuan. Tilka artinya itu. Kemarin kita belajar isim isyarah. Nah, sesuai nggak dengan kaidah di atas? Ya, coba kita lihat. Tilka zahratu. Nah, ini namanya apa? Zahratu. Ini namanya isim, kata benda. Jadi tadi ya, kata sifat terletak setelah kata benda. Berarti yang kata sifat mana? Yang kata sifat jamilatun, indah. Jadi isim dahulu, lalu setelah isim sifat. Tilka zahratu jamilatun. Bunga itu indah. Nggak bisa sifat dulu baru isim. Jamilatun tilka zahratu. Itu tidak bisa. Jadi didahuluin isimnya, kata bendanya, baru setelah itu sifatnya. Nah, kalau kata bendanya terdapat tak marbutoh, jenisnya perempuan, kata sifatnya juga harus tak marbutoh, harus sesuai, ya. Tak marbutoh juga, bentuknya perempuan. Nggak bisa kalau tilka zahratu jamilun, bukan jamilatun, jamilun. Itu salah, karena tidak sesuai. Harusnya kalau kata bendanya muannas, bentuknya perempuan, kata sifatnya juga bentuknya muannas, bentuknya perempuan juga. Jadi harus sesuai antara isim dan sifat, kata benda dan kata sifatnya. Oke, paham sampai sini ya. Contoh selanjutnya. Zalikal maq'adu nazifun. Bangku itu bersih. Mana yang kata benda? Ya, yang benda itu maq'adu, bangku. Bangku itu, ini isim ya, atau kata benda. Mana yang kata sifat? Ya, nazifun, kata sifat. Jadi, isim dulu baru sifat. Zalika maq'adu nazifun. Coba kalian lihat. Di sini bentuknya apa? Ya, bentuknya muzakkar ya, laki-laki, tidak ada tak marbutohnya. Di kata bendanya tidak ada tak marbutoh, di kata sifatnya juga tidak ada tak marbutoh. Jadi sesuai ya, sesuai, harus sesuai. Kata benda dan kata sifat harus sesuai, tidak ada tak marbutoh karena bentuknya muzakkar. Zalika maq'adu nazifun. Ini juga kata kata tunjuknya, isim isyarahnya juga harus sesuai. Nggak bisa dipakai dengan tilka karena ininya laki-laki. Tilka maq'adu nggak bisa karena maq'adu itu bentuknya muzakkar, berarti pakainya zalika. Zalika maq'adu nazifun. Itu bangku itu bersih. Sampai di sini semoga bisa paham ya, Nak ya. Jadi kata sifat itu terletak setelah kata benda. Jadi kata benda dahulu, lalu setelah itu kata sifatnya. Dan harus sesuai antara muzakkar dan muannasnya. Kalau kata bendanya muannas, perempuan, kata sifatnya juga muannas, perempuan. Kalau kata bendanya atau isimnya muzakkar, laki-laki, kata sifatnya juga harus muzakkar, laki-laki. Oke? Sampai di sini semoga paham. Nanti bisa ditanyakan yang masih bingung. Selanjutnya, ini ada contoh kata sifat dan lawan katanya. Jadi ini sifat ya, cantik, jelek, indah atau jelek itu sifat ya.
Males juga itu sifat. Rajin, nah itu sifat. Nah, di sini ada kata sifat dalam bahasa Arab. Kabirun besar, shogirun kecil, wasi'un luas, dayyikun sempit, tawilun panjang, lawan katanya qasirun pendek, kasirun banyak, qalilun sedikit, jamilun indah, qabihun jelek, nazifun bersih, wasihun kotor, jadidun baru, qadimun lama. Nah, jadi ini kata sifat dan lawan katanya. Besar, kecil, luas, sempit, panjang, pendek, banyak, sedikit, indah, jelek, bersih, kotor, baru, lama. Oke, kalau boleh ya, kalau lebih dipermudah lagi kita nyanyiin. Oke? Dengan nada di sini senang, di sana senang. Oke, kalian dengarkan Miss, boleh diikuti yang bisa gitu. Nadanya kita ikuti, kita nyanyi bersama-sama. Wahid isnain salasa. Kabirun besar, sogirun kecil, wasi'un luas, dayyikun sempit, tawilun panjang, qasirun pendek, kasirun banyak, qalilun sedikit, jamilun itu indah, qabihun itu jelek, nazifun itu bersih, wasihun itu kotor, jadidun itu baru, qadimun itu lama, syalalalalala, lalalala. Nah, boleh ya nanti dihafal dengan lagu. Jadi kabirun besar, shogirun kecil. Gimana kalau bentuknya perempuan, muannas? Jadinya kabirotun, shogirotun. Ini juga semuanya bentuknya di sini muzakkar ya. Di sini bentuknya laki-laki ya. Kalau misalkan di muannasin gimana, Miss? Ditambahkan tak marbutoh di belakangnya. Ya. Kabirun jadi kabirotun. Shogirun jadi shogirotun. Wasi'un jadi wasi'atun. Doyikun jadi doyikotun. Tawilun jadi tawilatun. Qasirun jadi qasirotun. Oke, lanjut. Kasirun jadi kasirotun. Qalilun jadi qalilatun. Jamilun jadi jamilatun. Qabihun jadi qabihatun. Nazifun jadi nazifatun. Wasihun jadi wasihatun. Wasihotun. Jadidun jadi jadidatun. Qadimun jadi qadimatun. Nah, jadi kalau misalkan dimuannaskan, akhirannya ada tunnya. Ya, sebelum akhir tandanya fathah terus ditambahkan tun. Sogirotun. Runnya jadi fathah. Sogirotun. Doyikotun. Qasirotun. Oke? Ya, seperti itu ya. Jadi, apa? Selanjutnya. Nah, perhatikan. Untuk kata benda perempuan atau mu'annas, maka kata sifat harus ditambah huruf tak marbutoh di akhir kata. Jadi kalau mau dimuannaskan, biar sesuai isim dan sifatnya, misalkan isimnya itu bentuknya muzakkar laki-laki, perempuan, isimnya bentuknya perempuan. Kata sifatnya juga harus sesuai perempuan juga. Jadi dijadikan jenis perempuan dulu, kok muannasin dulu. Ya. Di sini ada contohnya. Tadi sudah Miss sebut ya. Sudah Miss contohkan. Bentuk muzakkarnya jadidun, muannasnya jadi jadidatun. Muzakkarnya wasi'un, muannasnya wasi'atun. Muzakkarnya qabihun, muannasnya qabihatun. Oke, jadi sudah tahu ya perubahannya ya.
Perubahannya adalah jadidun, jadi jadidatun. Akhirannya jadi fathah dan ditambahkan tun. Ini kan tadi kan domah tanwin. Jadi fathah lalu ditambahkan tun. Kalau mau pindah ke bentuk muannas, bentuk perempuannya. Oke. Di sini ada contohnya. Contoh penggunaan dalam kalimat. Hazihi hadiqatu wasi'atun. Mana isimnya? Kata bendanya mana? Ya, ini di sini kata tempat ya. Kebun ini kata tempat. Sama aja namanya, sama-sama isim. Jadi isimnya dahulu, hadiqatun. Kata sifat setelah isim. Setelah isim berarti ini setelah hadiqatun. Wasi'atun. Ini kebun yang luas. Hazihi hadiqatun wasi'atun. Ini kebun yang luas. Nah, di sini hadiqatun ada ta' marbutohnya. Berarti kata sifatnya juga harus bentuknya mu'annas, perempuan. Jadinya wasi'atun. Bukan apa? Bukan mana? Bukan wasi'un, tapi berubah wasi'unnya jadi berbentuk perempuan. Wasi'atun. Oke, seperti itu ya. Contoh yang kedua. Haza baitun kabirun. Ini rumah yang besar. Mana isimnya? Kata bendanya? Kata bendanya baitun. Kata sifatnya? Kabirun, besar. Jadi haza baitun kabirun. Bentuknya apa? Bentuknya muzakkar. Karena tidak ada ta' marbutohnya. Ini rumah yang besar. Isimnya muzakkar. Kata sifatnya juga harus muzakkar. Tidak ada ta' marbutohnya ya. Bukan kabirotun, tapi kabirun. Baitun kabirun. Oke, sampai di sini paham? Tentang as-sifat, kata sifat. Jadi kata sifat diletakkan setelah isim. Oke? Kalau sudah paham, sudah hafal, dibuka at-tadrib. At-tadrib berapa? 6. Latihan 6 ya. Dha alamata darbi ala harfi alif ba au jim amamal ajwibati as-sahihah. Berilah tanda silang pada huruf alif, ba atau jim di depan jawaban yang benar. Oke, kalian tadi sudah belajar tentang as-sifah, kata sifat disesuaikan. Kalau isimnya bentuknya muannas, berarti sifatnya juga harus muannas. Kalau isimnya kata bendanya muzakkar, berarti kata sifatnya juga harus muzakkar. Seperti itu ya. Oke, di sini Miss bantu untuk terjemahin, tapi pertanyaannya aja. Jawabannya kalian cari sendiri tadi ya, sudah dijelaskan tadi ada tuh yang sebelumnya di halaman berapa? Di halaman 23 ya. Ada contoh kata sifat di situ. Di situ sudah diterjemahkan. Nanti kalian buka jawabannya. Nomor 1. Li Fatimata qalamun. Pulpen Fatimah titik-titik apa? Fatimata bentuknya perempuan, berarti harus cari yang kata sifatnya perempuan. Nomor 2. Unzur zalikal jabalu. Lihat gunung itu apa? Titik-titik. Nomor 3. Hal tilka saburatun. Apakah papan tulis itu titik-titik. Nomor 4. Min aina istaroita hazihid darajata. Di mana aku membeli sepeda ini titik-titik. Hadza titik-titik qobihun. Ini titik-titik jelek. Apanya yang jelek? Qobihun bentuknya muzakkar, berarti cari yang jawabannya muzakkar, laki-laki. Nomor 6. Indi titik-titik tawilatun. Saya punya titik-titik panjang. Apa? Tawilatun, lihat tun ya, bentuknya muannas. Nomor 7. Ummi la taqnusul baita. Al baitu, ibuku tidak menyapu rumah.
Karena rumah, titik-titik. Rumahnya apa? Nomor 8. Mahfazati qabihatun li'annaha, dompetku jelek karena titik-titik. 9. Unzur zalika bahrun, lihat bahrun, laut itu titik-titik. Apa? Nomor 10. Fil maktabati kutubun, fil maktabati kutubun, di perpustakaan titik-titik buku. Di perpustakaan ada apa tuh? Fil maktabati kutubun, di perpustakaan titik-titik buku. Oke, sampai di sini. Semoga kalian bisa paham, bisa mengerti. Nanti latihannya dikerjakan. Oke, dikerjakan latihan berapa aja tadi? Dikerjakan latihan 3 dan juga latihan 6. Kalian kerjakan di buku ya. Tadi artinya juga disalin ke buku. Oke. Sampai di sini. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.